Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Dengan kata lain, ukuran penyebaran data menunjukkan seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Pada sebab ini, ukuran penyebaran data yang akan dipelajari adalah jangkauan interkuartil, varian, dan silangan baku. Jangkauan data atau range adalah selisih antara datum terkecil dan datum terbesar. Secara matematis, jangkauan data dapat dirumuskan sebagai berikut. J sama dengan X max dikurangi X min. Dalam hal ini, X max sama dengan datum terbesar dan X min sama dengan datum terkecil. Jangkauan data tunggal J sama dengan X max X min. Contoh soal. Kita akan menentukan jangkauan data tersebut. Nilai paling besar dari data ini adalah 90 dan nilai paling kecil dari data ini adalah 60. Jadi J sama dengan dikurangi 90 dikurangi 60. Jadi jangkauan data tersebut adalah 40. Jangkauan data kelompok. Rumusnya J sama dengan batas kelas terakhir dikurangi batas kelas pertama. Contoh soal data kelompok dan kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kelas 1 memiliki data kelompok 0 sampai 20. Kelas 2 memiliki data kelompok 21 sampai 40. Kelas ketiga memiliki data kelompok 41 sampai 60.
Kelas keempat memiliki data 61 sampai 80. Kelas kelima memiliki data 81 sampai 100. Kita akan mencari batas kelas terakhir dahulu. Batas kelas terakhir yaitu 100. Batas kelas pertama yaitu 0. Kemudian kita gabungkan dengan rumus ini. C sama dengan kelas terakhir dikurangi atas kita tinggal masukkan angka yang sudah kita cari tadi. Itu sama dengan batas kelas terakhir 100 dikurangi 0 sama dengan jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil atau hamparan merupakan selisih antara kuartil bawah dan kuartil atas. Secara matematis, jangkauan interkuartil dapat dirumuskan sebagai berikut. JQ sama dengan Q3 dikurangi Q1. Dalam hal ini, JQ sama dengan jangkauan interkuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, dan Q1 sama dengan kuartil bawah. Dari data di atas kita bisa kerjakan dengan rumus IR sama dengan Q3 kurangi Q1. Kita pertama-tama cari Q1-nya dulu. Q1 sama dengan 25% dari data. Dari data itu 18. Nih, Q1. Q3-nya dengan 75% dari data. 75%-nya itu 30. Nah, ini kan sudah ketemu ya, Q1 sama Q3-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus Q3 Q1-nya Q3-nya 30 kurangi 1 18 sama dengan 30 kurangi 18 12. Hitunglah jangkauan interkuartil dari data tersebut. Sama seperti yang data tunggal, nggak ada bedanya, tinggal di R dengan Q3 ini Q1. Tinggal nyari satu dengan 25%. 25% itu yang ini 20 baik 25. Ketiganya 75% dan data itu yang 40 baik 49. Tinggal masukin rumus R sama dengan 40 dan 45 dengan
Jadi jawabannya tuh 20 karena ini sama ini selisihnya tuh 20. Udah dua. Varian atau ragam adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat. Adapun simpangan baku merupakan akar dari varian. Jadi pertama-tama kita urutkan data terkecil hingga terbesar. Nah, kita masukkan rumusnya dulu, rata-rata sigma S X per N. N adalah banyaknya data. Lalu kita urutkan data yang terkecil hingga terbesar, yaitu 3, 4, 5, setelah diurutkan terkecil hingga terbesar, kita bagi N. N adalah banyaknya data, yaitu ada 11. Lalu kita jumlahkan, yaitu ketemu 66 per 11. Lalu kita bagi sama dengan 6. Kita simpangan bakunya, kita memasuki rumus varian terlebih dahulu, yaitu S2 sigma 11 adalah banyaknya data. I adalah data pertama atau angka pertama. Lalu XI min X rata-rata kuadrat dibagi 11. Setelah itu XI adalah datum pertama atau angka pertama, yaitu 3 kurangi rata-rata. Rata-ratanya ketemu 6. Di 6 di kuadrat. Lalu setelah 3 lagi 3, 6, 2 dan seterusnya hingga angka terakhir. Setelah ini kita bagi 11, lalu kita hitung, yaitu cara menghitungnya yaitu karena ini tidak seimbang, jadi kita balik, yaitu 6 kurangi 3, yaitu 3. Terus hasil 3 itu kita kuadratkan, berarti menjadi 9 sama, lalu 4, lalu 1, lalu dan seterusnya hingga angka terakhir. Setelah kita jumlahkan, kita bagi 11, lalu kita hitung, kita jumlah lagi menjadi 42 per 11. Kemudian kita bagi, ketemu 33,82. Ketemu hasilnya, kita masuk ke rumus simpangan baku, yaitu S akar S2. Nah, 3,82 kita akar menjadi 1,96. Hasilnya adalah 1,96. Dari data di atas, dapat kita kerjakan dengan menggunakan cara yang pertama kita cari dulu X1-nya. X1 ini adalah nilai tengah dari antara 10 sampai 19. Misal, ini kan 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19. Dari antara 10 sampai 19 diketahui nilai tengahnya merupakan ada di antara 14 dan 15, yaitu 14,5. Jadi kita isi, ini X1 nya adalah 14,5, 24,5, 34,5, 44,5, dan 54,5. F1 ini merupakan frekuensi. Jadi langsung kita tulis frekuensinya yaitu 5, 8, 12, 10, 5. Dan kita total, ini adalah 5 dijumlahkan, ini 5 dijumlah 8 tambah 12 tambah 10 ditambah 5, dan hasilnya adalah 40. Jadi FI ini merupakan frekuensi dikali X1 atau nilai tengah, dan dapat diketahui hasilnya adalah 72,5, 196, 4,4, 445, dan 272,5. Dari sini ketika dijumlah akan mendapatkan hasil yaitu 1400. Selanjutnya yaitu X1 min X seperti ini itu merupakan rata-rata, nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu merupakan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi karena rata-ratanya belum diketahui, kita mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Mencari nilai rata-rata dapat kita cari menggunakan rumus yaitu sigma FI kali X2 per sigma FI sama dengan sudah diketahui dari data yang tadi kita hitung yaitu jumlah dari FI kali X1 sama dengan 1400. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yaitu 1400, dan FI nya juga sudah diketahui jumlahnya yaitu 40. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Jika sudah dimasukkan ke dalam rumus, langsung saja kita operasikan. Ini mendapatkan hasil yaitu 35. Jadi sudah diketahui yaitu rata-ratanya adalah 35. Selanjutnya kita cari yaitu X1 min rata-rata dikuadratkan, yaitu karena X1 nya dan X1 sudah diketahui dan rata-ratanya juga sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan dan kita operasikan langsung. Caranya X1 ini dikurangi terlebih dahulu dengan awal rata-rata, karena ini ada di dalam kurung, kecuali kalau nggak ada kurungnya. Setelah itu, setelah dikurangkan, baru dikuadratkan 2. Langsung saja kita tulis yaitu 14,5 dikurangi 35, lalu dikuadratkan itu hasilnya 420,25. 24,5 dikurangi 35 dan dikuadratkan yaitu hasilnya 110,25, lalu 0,25, 90,25, 380,25. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai dari FI kali X1 min rata-rata kuadrat. Jadi F1 ini merupakan nilai frekuensi. Langsung saja frekuensi dikali data ini dan akan mendapatkan hasil yaitu 2102,5, 882, 3, 902,5, 1901,25. Dari data ini, jika kita jumlahkan akan mendapatkan hasil yaitu
5.791,25. Selanjutnya, setelah kita ketahui semua data yang ada di sini, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita mencari nilai dari varian. Dapat kita cari dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma N F1 kali X1 Fi kali X1 per sigma F1 Fi. Langsung saja, N ini merupakan nilai jumlah seluruh data, yaitu ini. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, karena Fi kali X1 ini sudah diketahui jumlahnya, yaitu ini 5.791,25. Dibagi jumlah seluruh data, yaitu ada 40. Dari operasi ini dapat kita ketahui hasilnya, yaitu 144,78. Ini merupakan nilai dari varian. Setelah diketahui nilai variannya, dapat kita cari simpanan bakunya, yaitu dengan cara S sama dengan akar dari S kuadrat. Karena sudah diketahui nilai S kuadratnya, langsung saja kita masukkan, yaitu akar dari 144,78. Dan hasilnya yaitu 12,20. Dan inilah hasil dari simpanan baku.